Apakah benar bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah? Apakah hal itu ada hadisnya? Ada. Jadi ya memang kalau bisa pernikahan itu jangan sampai terjadi perceraian. Karena tujuan nikah itu apa toh? Tujuan nikah itu apa? Coba dibaca surat Rum ayat 21. Surat Rum nomor surat 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa dan dijadikannya antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ya kan? Jadi tujuan pernikahan itu untuk menjalin rasa kasih sayang antara laki dan suami istri. Di suami istri supaya menjalin rasa kasih sayang. Suami mengasihi sayangi istri, istri juga begitu, mengasihi sayangi suaminya. Dan sebaik-baik suami kata Nabi yang paling baik pada istrinya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Baik-baiklah kamu kepada istrimu. Aku Nabi yang paling baik pada istriku. Di suami harusnya paling baik pada istrinya. Jangan malah dengan istrinya enggak baik, malah baik dengan istri tetangganya. Tak boleh. Sebaik-baik istri juga begitu, yang paling baik pada suaminya. Maka istri yang sholihah kata Nabi, kalau dilihat suaminya menyenangkan. Ya. Kalau diperintah suaminya menurut apapun perintahnya, selama perintahnya tidak maksiat. Yang ketiga, kalau ditinggal pergi oleh suaminya, menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan rumah tangga suaminya. Kalau kok suaminya pergi malah datangkan suami orang lain. Suami pergi malah kencan karo wong liya. Kalau kamu ketemu saya sini nanti ya, suami saya itu kalau berangkat kerja jam 8. Jadi jangan kesini jam 7, jam 8, paling tidak jam 9. Kalau pulang kadang-kadang jam 7, jam 6 malam. Lah di antara jam 9 sampai jam 5 itu kosong. Nah kamu datang ke sini boleh. Kalau mau tulan kemana sana boleh. Lah itu suami yang dikhianati oleh istrinya. Istri semacam itu tuh istri calon jahanam. Pasti masuk jahanam kalau begitu. Karena mengkhianati. Khianat pada suaminya dan khianat pada Allah dan Rasulnya. Itu dilarang Allah, dilarang Rasul ya. Suami ya begitu. Kalau dia dengan istrinya tidak baik, malah dengan istri orang lain baik. Ya. Teleponan atau SMS-an dengan orang lain malah sayang-sayang. Kalau dengan istrinya malah omongan wae wegah. Omongan suwe-suwe udah koyo ditarik. Omongan lewat telepon itu lah, suwe-suwe omongannya kan pulsane akeh entek to. Nah, itu suami yang khianat juga. Maka tujuan pernikahan itu menjalin rasa cinta dan kasih sayang. Maka kalau suami istri sudah mencintai dan menyayangi, terciptalah rumah tangga itu sakinah, ya, mawaddah, warahmah, ya, itu ketentraman,
Mawaddah itu kasih sayang, ya, saling mencintai tadi, warahmah saling menyayangi. Kalau rumah tangganya begitu menjadi harmonis. Namun demikian, karena sesuatu hal terpaksa tidak bisa ditemukan lagi, karena sudah sesuatu hal, mungkin suaminya ya sudah susah menasihati istrinya pun juga sudah sulit menegur suaminya, sama-sama mengabaikan atau sama-sama tidak melakukan kewajiban dan tidak memberikan haknya, dan melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya, sudah dipaksa-paksa, dimusyawarahkan, diadakan mediasi, terpaksa tidak bisa ketemu, ya sudah, Allah juga membolehkan. Imsakum bima'ruf au tasrihum biihsan. Kalau memang tali pernikahan itu dijaga, dipertahankan, maka wujudkan rasa cinta dan kasih sayang. Kalau sudah terpaksa tidak bisa, ya jangan dipaksakan. Boleh cerai, boleh. Maka yang dimaksud di sini, ya cerai yang dibenci oleh Allah itu cerai yang tidak dibenarkan menurut tuntunan agama. Ya. Sampai Nabi mengatakan, istri yang minta cerai pada suami yang tidak dibenarkan oleh tuntunan agama, tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak sekian, artinya jalan itu jarak yang sangat jauh, baunya surga sudah tercium. Dan ini mencium saja tidak, apalagi masuk. Istri yang minta cerai pada suami tidak dibenarkan oleh agama, dibenci itu. Suami pun ya begitu. Ya. Suami menceraikan istri tanpa alasan yang benar, ya dibenci oleh Allah. Tapi kalau memang menceraikannya itu sudah memang tidak bisa dipertemukan, Allah juga membolehkan, tidak memaksakan. Jadi yang maksud yang halal tapi dibenci itu yang sembrono, ya. Dalam arti mencerai itu ada ibaratnya sesuatu alasan yang tidak pantas untuk jadikan alat perceraian. Dengan kata lain, ya, mencerai tanpa alasan yang benar. Ya, hadisnya berbunyi abwadul halali illallah ta'ala at-tolak. Ya, abwadul halali illallah ta'ala at-tolak. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah tolak. Jadi halal tapi ditolak. Maksudnya itu tadi perceraian yang tanpa dibenarkan oleh agama. Jadi minta sampai tidak mencium baunya surga kan. Suami juga begitu. Kalau mencerai istri tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, dibenci oleh Allah juga. Kita orang beragama itu supaya mentaati Allah dan Rasul. Allah juga mengatakan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan mendahului Allah, jangan mendahului Rasulullah. Artinya bagi orang muslim itu akan melakukan sesuatu, lihat dulu, saya akan berbuat begini menurut Allah boleh apa tidak ini. Saya akan berbuat begini menurut Rasulullah boleh apa tidak ini. Selalu berpikir ke sana. Kalau menurut Allah, menurut Rasul ternyata tidak dibenarkan, walaupun keinginan saya untuk melakukan sesuatu sangat kuat, kepingin melakukan, tapi menurut tuntunan Allah, menurut Rasulullah kok ini termasuk yang dilarang, ya harus ditinggalkan. Jadi orang Islam itu tidak boleh mendahului Allah dari Rasulullah. Tidak ada dalam Islam kok sepenting kabruk seengko urusan buri, itu tidak ada gitu. Malah berpikir dulu sebelum berbuat. Nah, itulah indahnya dalam Islam. Makanya tidak ada kalau buat istilah gerusa-gerusu, tidak mau melangkahkan sesuatu mesti sudah dipikir dulu. Paling tidak itu taren dulu pada Allah, taren dulu pada Rasulullah. Saya punya keinginan begini, Allah melarang apa membolehkan? Rasulullah melarang atau membolehkan?
Kalau itu dilarang oleh Allah atau Rasulnya, sekalipun hati saya sangat ingin, ya kalau kita orang yang bertakwa, ya tentu tidak akan dilanggar. Karena melanggar larangan Allah atau Rasul itu walaupun dianggap sepele, kecil, kalau itu larangan itu ya mesti akan tidak membawa kebaikan. Sebaliknya kalau perintah itu perintah Allah, perintah Rasulullah, jangan disepelekan juga, walaupun sekecil apa kalau dilakukan mesti membawa manfaat. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kok sia-sia, nggak ada manfaatnya. Tidak mungkin juga sesuatu yang bermanfaat kok dilarang, tidak mungkin. Itu harus menjadi keyakinan bagi setiap muslim. Nah, maka tadi saya katakan, yang ditanyakan tadi, Nabi itu tidak bisa memberi syafaat anaknya juga di hadapan Allah nanti. Ya, saya bacakan hadisnya ya, nanti biar tidak hanya katanya-katanya. Ya, semua harus pakai dasar. Dan tadi ditanyakan riwayatnya. Riwayatnya Muslim, hadisnya sahih kan? Bunyinya hadis an Nabi Hurairah qala lamma unzilat hadhil ayah wa andir ashiratakal aqrabin ta'a Rasulullah SAW Quraisyan fastama'u fa amma wa khadda wa khosok fa amma wa khosok faqala ya bani Ka'bin ya bani Ka'bibni lu'ayin angqidu anfusakum minan nar angqidu anfusakum minan nar ya bani Murrah ya bani Murrah bani Ka'bin. Ini nasihat-nasihat Nabi. Apa pesannya? Angqidu anfusakum minan nar. Ya bani Abdi Samsin. Angqidu anfusakum minan nar. Ya bani Abdi Manab. Angqidu anfusakum minan nar. Ya bani Hashim. Angqidu anfusakum minan nar. Ya bani Abdul Muthalib. Angqidu anfusakum minan nar. Ya Fatimah, itu putrinya Nabi. Ya Fatimah, angqidhi nafsiki minan nar. Fatimah, putrinya Nabi, itu pun dipesan oleh Rasulullah. Ya Fatimah, angqidhi nafsiki minan nar. Ya, fa ini la amliku lakum minallahi syai'an. Fa ini la amliku lakum minallahi syai'an. Di situ diterangkan oleh yang kamu tanyakan tadi, putrinya Nabi namanya Fatimah. Fatimah dipesan juga oleh Rasulullah. Ya Fatimah tu angqidhi nafsiki minan nar. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bi balahiha. Hadis riwayat Muslim 1 halaman 192 ya, di situ diterangkan bahwa hadis itu kamu tanyakan tadi riwayat Muslim juz 1 halaman 192. Artinya dari Abu Hurairah ya berkata, ketika turun ayat yang artinya, ayatnya tadi wa anzir ashiratakal aqrabin ya. Ayat itu ketika turun yang artinya berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang dekat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ya. Maka Rasulullah SAW menyeru kaum Quraisy sehingga mereka semua berkumpul. Kemudian Rasulullah berbicara secara umum dan secara khusus. Beliau bersabda, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay,
selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdus Syamsin, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdu Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Hasim, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdul Muthalib, Nabi kan termasuk Bani Abdul Muthalib ya, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Nah, ini selamatkan. Nurang suku Quraisy semua tadi disuruh oleh Nabi, suruh menyelamatkan diri kalian dari api neraka. Nah, kemudian pada Fatimah, ya, wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka. Sesungguhnya aku tidak bisa menolak siksaan Allah kepada kalian sedikit pun. Jadi Nabi nggak bisa, walaupun itu satu suku Quraisy, satu bangsa Quraisy semua dari Bani Hasim, Bani Abdul Muthalib, Bani Abdul Manaf dan sebagainya tadi dari Quraisy semua, termasuk anaknya sendiri Fatimah. Selamatkan dari api neraka. Saya tidak bisa menolak siksa dari kalian semua ini sedikit pun. Siksa yang Allah berikan kepada kalian, Nabi walaupun itu bapaknya, walaupun kerabatnya, walaupun sama-sama satu rumpun besar, satu suku tadi ya, tidak bisa menolak siksa dari Allah sedikit pun. Hanya mengatakan, tetapi kalian adalah kerabatku, maka aku akan memberinya siraman-siraman saja. Bukan pengetahuan, diberitahu, diingatkan ketika masih hidup ini. Halimah juga diingatkan, mintalah kamu kepadaku ketika hidup di dunia ini, tapi jangan minta apapun nanti di hadapan Allah, karena saya tidak bisa menolong apapun terhadapmu nanti. Kalau sudah di akhirat nanti semuanya itu milik Allah semua. Maliki Yaumiddin, yang merajai pada hari pembalasan di kiamat nanti Allah sudah. Nah ini Nabi pesan pada, nggak bisa menolong, sedikit pun tidak bisa menolong. Saya dan suami saat ini sedang dalam proses cerai. Anak kami 5 orang dan semuanya belum menikah. Ustadz, dalam pembagian harta gono gini, apakah anak-anak kami juga mendapatkan hak bagian dari harta gono gini tersebut? Saat ini kami juga masih memiliki hutang yang belum terselesaikan. Bagaimana sistem pembagian tanggung jawab antara saya dan suami saya dalam pelunasan hutang-hutang tersebut? Sebelum proses perceraian ini, sudah berbulan-bulan suami tidak menafkahi saya dan anak-anak saya hingga sekarang atau saat ini. Sedangkan suami setiap hari bekerja dan mempunyai penghasilan yang menurut pernyataannya, yakni pernyataan suami, penghasilannya lumayan besar, yakni sehari sekitar 150.000 sampai 200.000. Bila dalam perceraian ini saya menuntut hak nafkah untuk saya dan anak-anak saya, apakah itu dibenarkan dalam tuntunan Islam, Ustaz? Wis anake 5 kok pegatane ngopo? Ya. Anake 5 iki kira-kira wis dadi bojone pirang tahun? Berapa tahun? Paling tidak nek duwe anak tiap 2 tahun, paling ora 10 tahun. Ndak 2 tahun di anak, 2 tahun di anak, paling ora 10 tahun. Ya berarti udah tahu sikap-sikapnya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya. Ya lah. Karena mau pegatan. Nah, kalau sedang berselisih kata Allah itu wala tansawul fadla bainakum.
jangan melupakan kebaikan di antara kamu. Tapi kalau sedang mau berselisih itu malah biasanya sing dieling-eling kurangi, eleke, apike ora ketok blas. Elek wae lah, nek sing dieling-eling eleke ya mesti bakal pegatan. Tapi Allah tuh mengatakan walatan sabul fadla bainakum. Jangan melalaikan kebaikan di antara kamu. Dan sarap batu cokrahwi coba direnung sambil sebelum tidur tuh direnung. Suami merenung istrinya jane ya. Kalau perkataan ini sebabnya apa? Coba dieling-eling apike ning ora kira-kira. Ya, kalau istri ada sesuatu yang tidak menyenangkan, pasti ada yang menyenangkan. Pada istri itu ada yang menyenangkan, orang kok kabeh ora nyenengke. Masa nganti 5 tahun kok ora nyenengke. Ya, istri juga begitu. Aja mung sing dieling-eling eleke wae. Ya iya apalagi udah nyambut gawe tiap hari kerja, hasilnya 200.000 sehari. Ya toh? Lah kok ora tau ngekei nafkah ya? Terus hasilnya dikasih sopo gitu. Ya kan? Nah itu tadi. Lah kalau sudah mulai saling mengkhianati, ya nanti kalau bisa tuh kalau mau cerai mesti oleh hakim dimediasi dulu, buat direnungke, nek saya didamekke. Nek kepeksa ra iso ya boleh cerai. Wong nek wis cerai kuwi apa rumah samu sing ngrampungi masalah. Kalau cerai mesti timbul masalah baru. Tadi kan baru anaknya wis 5 kuwi coba. Anaknya 5. Terus inggo bagian gono gini apa anaknya ya entuk. Ora entuk anaknya pake mboke mati entuk kabeh anake kuwi. Ya, tapi bukan gono gini, dapatnya apa? Warisan. Bapak sing mati ya untuk warisan, ibu sing mati ya untuk warisan. Ya, tuh. Maka dari itu kalau orang tua cerai biasanya anaknya jadi korban. Ya dah. Tur biasanya kalau cerai yang saya ketahui kalau orang Jawa wong itu umumnya nek suami istri cerai ya anaknya melu sapa? Melu apa biasanya? Melu ibuke. Nek melu ibuke bapake menehi nafkah apa ora? Lepas wis tanggung jawab. Wis bebas gitu. Dadi joko meneh bapake. Nah, itu zalim. Walaupun cerai, mestinya anak itu tetap tanggungan suaminya, tanggungan bapaknya. Karena yang memberikan kewajiban nafkah itu suami, arijal qawamun 'alan nisa. Jadi ora kok wis pegatan terus bebas, wis lepas tanggung jawab, melu bae kabeh malah ora tau nafkahi ya. Tapi itu tadi belum cerai aja sudah tidak dinafkahi, itu apa meneh nek cerai kok. Sudah 5 bulan tidak pernah diberi nafkah. Padahal statusnya jadi bojone. Suaminya kerja nggak pernah memberi nafkah. Lah apalagi udah cerai nanti, saya ora gelem ya. Nah kalau nanti dalam cerai diajukan kepada hakim menuntut selama sekian bulan tidak diberi nafkah, boleh saja diajukan pada pengadilan dan itu tidak salah. Karena menuntut hak mestinya sama bulan itu saya sebagai istri dan anak sebagai anak-anaknya, bapaknya wajib memberi nafkah menurut kemampuannya. Ya. Nah, kalau tidak diberi nafkah menuntut boleh itu. Ya, boleh. Gitu ya. Jadi anak boleh menuntut pada ibunya menuntut pada suaminya tadi boleh. Tapi kalau masalah gono gini jangan melibatkan anak. Anak tidak punya hak. Ya. Gono gini itu harta yang dimiliki sesudah menjadi suami istri. Sudah menjadi suami istri. Nah apa yang dimiliki dulu sebelum jadi suami istrinya tidak punya rumah. Lah setelah punya suami istri jadi suami istrinya punya rumah. Lah itu rumah itu yang milik berdua. Ya.
Sebelum punya suami istri tidak punya mobil, setelah punya istri itu jadi punya mobil, itu milik berdua. Ya. Boleh itu. Tapi anak nggak punya hak. Untuk hutangnya tadi menjadi tanggung jawab. Nah, itu dimukakan juga. Hutang. Kalau istri punya hutang tadi, hutangnya suaminya tahu nggak? Ya, suaminya tahu apa tidak? Karena ada istri ya kadang-kala ya nakal ya. Ada utang ning di utang, suaminya ora dikabari. Jalui pamit ya ora. Ngerti-ngerti suaminya ditagih utang wong. Utang apa? Ya suaminya ndak tahu, ngerti-ngerti ditagih utang. Nah, kalau begitu namanya utang tanpa sepengetahuan suami. Kalau suami tidak mau tanggung jawab, memang saya nggak tahu. Lah mestinya kalau suami istri itu, kalau mau istrinya mencari utang, minta izin suami. Sehingga suami tahu. Kalau sudah menyetujui, berarti hutangnya ini tanggung jawab suami. Karena memang suaminya menyetujui untuk cari utang. Gua foto ke utang, nah istrinya menjelaskan. Ya untuk keperluan ini ya utang osek, apa itu. Lah nek suami tiap hari memberi nafkah. Menurut suami itu ya nafkah makan-makan harian biasa itu cukup lah. Lah kok ngerti utangnya numpuk, suaminya tidak tahu. Lah ini tanggung jawab istri. Padahal ditekoni suami, "Bu, utangmu kok akeh meni jane nggo apa to?" "Ya nggo butuh." "Lah ya butuh apa?" "Wis macam-macam." Nah, nek ngono iki suamine saben butuh hutang. Padahal butuhmu kuwi apa nggo keluarga, apa butuh karepmu dhewe. Nah, makune pokoke kuwi wis. Nah, suami ora gelem nyaur ya salah, ora ngerti deh. Memang ada istri yang suka utang-utang tanpa sepengetahuan suami. Tanya ini, lah pripun ya nek mboten utang ya mboten cekap. Kalau ora utang ora cukup, tapi kamu utang tidak ngomong suami, suami merasa istrinya tiap hari diberi uang 50.000 itu anggapnya udah cukup, nyatanya tidak pernah minta tambah. Loh kok ngerti-ngerti malah utang. Nah, suaminya kaget. Apalagi nek jeneng utang entuk, seolah-olah utangi wajib. Istri sing apik kuwi aja seneng utang, tapi seneng nabung gitu loh. Lah mesti nek nabung alasane lha wong dinggo kebutuhane kurang kok nabung. Nah, itu bodoh itu. Jane bisa justru sing kudune sing nabung, kuwi sing golek rezeki angel harusnya suka nabung. Nah, kita rara masuk akal tuh. Misalnya kerja buruh kasar. Hari ini kalau saya kerja dapat uang, kalau tidak kerja saya tidak dapat uang. Padahal belum tentu setiap hari itu badan saya sehat. Nah, nek pas ora sehat, ora iso kerja. Berarti rarane sing dipangan ta, lah ambil tabungannya tadi. Tabungannya diambil. Maka istri yang pandai itu atau kita semua, kita sebagai orang muslim, kalau diberi rezeki oleh Allah itu yang diprioritaskan apa? Apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang diprioritaskan apa? Zakat. Kalau diberi rezeki oleh Allah, keluarkan zakatnya. Itu ya. Pertama zakat. Yang kedua nabung. Nah, yang lain-lain baru. Ya, dibelanjakan menurut kecukupan rezeki, dicukup-cukupke. Ya ta? Nah, itu gue belanja lah, padahal untuk ganjarian yang penting orang makan itu nek wong Jawa ya, wong Indonesia umumnya asal ada beras, wes. Anggere duwe sego wes perkara lawuhi sak-sake, gitu. Itu nek uyah larang ya kayak lombok.
Ya toh? Nah, pokoknya sing penting makanan pokok itu beras. Nah, beras itu apa? Dikasih apa aja udah. Nah, pokoknya apa? Lalawe, godong-godong apa godong kates godong di gudang apa piye? Gudang nek kudune digudang ra nek kudu nganggo kambil dan sebagainya. Ra nek kambil sak santene ya ampase. Ya, mesti guyu ora ngrasake kok. Lha sing usane dadi anake wong sugih terus ora tau ngrasake rekoso susah. Ya kan? Tapi kalau orang yang biasa sabar, ya, dadi wong sugih ya gelem. Dadi wong melarat ya gelem. Ibaratnya nek dadi wong sugih, ya dah. Itu ya biasa lah. Ya makan enak ya dimakan. Dadi wong melarat sudah. Kasarane nek mangan sate, mangan gule, kuwi ora keselak-selak mergo kesenengan. Wah, seneng nganti rung tulu wis lebani neh. Durung tu lebon. Engko bareng ora ana sing dipangan, mangan tiwul kesereten. Ya ta? Mangan tiwul sak lepek wae sing nggo glondor banyune sak kendi. Ya melembung wetengmu. Maka jadi orang itu stabil. Tabung. Nek cara wong Jawa dhisik jenenge tabungi jimpitan. Jimpit gitu. Ibu-ibu itu kalau ngeliwat sak liter atau karo setengah liter dijimpit sak gegem itu kerasa apa enggak? Enggak. Dijimpit sak gegem tetake itu. Jimpitnya aja sego beras. Tinggal beras dijimpit dah. Nah suatu saat sok nek pas awake loro ora sambut gawe, wis ndek beras telengan mau. Diliwet meneh. Aku saenenge tadi. Ya. Ini wong sing sugih ngono ki ketahe. Lah justru sing sregep nyabung kudune sing wong golek pangan angel gitu. Nek aku ora nyambut gawe, ora entuk pangan. Padahal wong tidak selalu sehat, mungkin sakit. Sok-sok sakit. Lah sakit lah terus mangan apa? Nah, jadi tabungannya tadi diambil. Ya. Nanti pada saatnya yang ditabung tadi akan manfaat. Ya wong sugih ora gagas wong sugih malah ya sing dipangan apa nganti bosen. Sing dipangani nganti bingung. Genge wis bestek. Terus wingi wis tongseng. Wingi wis sepu gending. Lah saiki apa gendi ya? Bingung. Wong sing ora duwe iki. Ya ini gudangan, saiki tangcaman apa meneh. Nah, kadang kala angel. Sesuk apa sing dipangan. Ya, padahal iki gaweane macet malah pabrike lagi bangkrut iki mangan apa sesuk. Saking judeke setane mlebu, sesuk sing dipangan sapa iki. Ya bisa dah? Mangan apa kalau sing dipangan sapa kan beda. Nah, maka itu zakat keluarga nabung. Itu harus jadi pekerjaan rutin. Dan zakat tidak akan melarat karena Allah mengatakan yamhaqullah riba wa yurbis shadaqah. Harta yang kamu keluarkan zakatnya itu subur, disuburkan oleh Allah. Nah, umumnya wong ora dizakati ora cukup apa neh dizakati. Justru nek menurut Allah sing dizakati kuwi dadi subur. Nek ora dizakati campur riba itu yamhaqullah riba. Allah akan memusnahkan harta yang campur riba itu musnah. Musnah itu bisa zatnya, bisa berkahnya. Walaupun kita zate akeh ning ora rumangsa cukup karena rezekinya tidak berkah. Tapi rezeki yang berkah walaupun jumlahnya tampaknya sedikit tapi merasa cukup karena berkah. Mbok sepeleke ya kena, mbok gugu ya kena. Tapi kalau kamu percaya, insya Allah itu mbak kebaikan. Keluarkan zakat. Misalnya pegawai dapat gaji 1 bulan 1 juta, 25.000 itu bukan milik saya. Wes, keluarkan zakatnya. Terus ditabung. Berapa?
apa 25.000, apa 50.000, sisanya belanjakan keluarga. Nah, suatu saat nanti kalau tidak bisa kerja, buruh harian tadi, lah tabungannya tadi diambil. Nah, syukur bisa kerja terus, berarti nabung terus ya. Makin banyak tabungannya, walaupun mungkin sehari hanya 25.000 apa 10.000 tiap hari itu. Sebulan wis 300. Nek sedina 10 kuwi 300. Gitu ya. Nah, sehingga kalau nanti ini orang kok keburuan utang bingung. Barang utang bingung, gila harap pegatan sing nanggung sapa iki. Nah, kalau memang suaminya tahu utang itu ya tanggung bersama. Kalau memang suaminya tidak tahu, saya tidak mau tahu wong kowe utang ora njaluk izin aku ora ngerti gunane apa. Saya merasa memberikan nafkah. Lah kecuali kalau memang tidak diberi nafkah selama 5 bulan tadi itu boleh dihitung. Nah, 5 bulan nggak diberi nafkah, utang saya tadi untuk mencukupi untuk makan harian sak keluarga. Nah, gitu boleh. Nanti di pengadilan dikemukakan juga. Nanti hakim akan memutuskan. Apalagi wis nek iso jodoh pegatan lah. Katanya orang rampungnya masalah malah nambah masalah. Tapi nek kepeksa wis ora iso digathuke, ya aja dipeksa, pegatan ora apa-apa. Ya ora iso digathuke masa dipaksa. Agama Islam itu membolehkan kok. Tidak seperti agama lain ora entuk suka nyapa ora entuk pegatan, wis seneng ora seneng ya wis kuwi, gathuk ora gathuk ya wis kuwi. Ndak bisa. Kalau Islam kalau memang tidak bisa dipertemukan dengan baik, ya berpisahlah dengan baik.